Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran sejarah. Saya Iman Janatul Hairi, guru sejarah. Kali ini kita akan membahas materi sejarah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, untuk tujuan pembelajarannya akan saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menghubungkan konsep berpikir sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang mengira bahwa konsep berpikir sejarah atau hal apapun yang berkaitan sejarah adalah sesuatu yang sangat rumit dan susah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita bahas satu persatu. Sejarah, banyak yang mengira bahwa sejarah dan masa lalu adalah hal yang sama. Padahal tidak semua masa lalu adalah sejarah. Secara etimologi atau asal-usul kata, sejarah berasal dari kata sajarah yang artinya terjadi. Sedangkan sajarah berarti pohon. Sajarah an-nasab berarti pohon silsilah. Dalam bahasa Latin dan Yunani disebut sebagai historia, lalu kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi history. Kata histor atau istor berarti orang pandai. Jadi sebetulnya orang yang mengerti sejarah adalah orang pandai. Tapi saya nggak bilang bahwa saya pandai. Dalam cara berpikir sejarah ada banyak konsep yang mesti kita pelajari. Salah satunya adalah diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yang berarti diakronik, terdiri dari dua kata, dia dan kronikos atau kronos, yang berarti melampaui waktu. Kalau kita ingin berpikir sejarah dengan cara diakronik, artinya kita berpikir mengenai peristiwa sejarah menyeluruh dalam runutan waktu yang panjang namun terbatas dalam ruang. Bagaimana kalau saya kasih contoh? Misalkan pada saat pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Kalau kita lihat runtutan pemilu di Indonesia tahun 1955 ataupun pada tahun-tahun berikutnya, kita akan melihat suatu kesatuan dari runutan waktu. Pemilu tahun misalkan katakan 2004, lalu juga pemilu tahun berikutnya 2009 dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat peristiwa sejarah dalam rentang waktu tertentu, nah itu disebutnya diakronik gitu. Nah, bagaimana kalau ada penjelasan sejarah tetapi tidak dalam rentang waktu tertentu? Itu disebutnya sinkronik, yang dalam asal kata bahasa Yunani berasal dari dua kata, sin yang artinya dengan dan kronikus atau kronos yang artinya waktu. Artinya peristiwa sejarah dengan waktu. Apa sih intinya? Intinya adalah peristiwa sejarah yang tidak melintasi waktu. Artinya ini peristiwa sejarah yang hanya terjadi pada waktu tertentu. Mau contoh? Pertama, misalkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Apakah proklamasi terjadi berkali-kali? Tentu saja tidak, tapi proklamasi hanya terjadi sekali. Salah satu ciri dalam peristiwa sejarah, setiap peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Jadi kalau kita ingin berpikir secara sinkronik, kita hanya akan melihat peristiwa sejarah pada waktu tertentu saja. Misalkan pada saat Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998, tidak mungkin Pak Harto membacakannya dua kali. Atau pemenangan pemilu presiden, wakil presiden hanya terjadi satu kali. Mungkin memang ada kemiripan, tetapi kalau kita ingin mempelajari sejarah hanya pada waktu tertentu, itu disebutnya sinkronik. Nah, dalam sejarah juga dikenal istilah lain, yaitu adalah periodisasi. Saya akan kasih contoh.
Pada suatu hari seorang siswa SMA meyakini bahwa Jaka Tingkir seharusnya menjadi Raja Sriwijaya sehingga bisa membawa kemakmuran bagi Homo erectus di Pulau Jawa. Jika kita perhatikan ada lompatan zaman dalam kalimat tersebut. Misal, zaman Sriwijaya ini sudah ada sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13. Sedangkan Jaka Tingkir tidak pernah memimpin kerajaan tersebut. Sedangkan Jaka Tingkir ini baru hidup sekitar abad ke-15 dan 16. Jadi ada jarak sekitar 8 Masehi. Dalam hal ini Jaka Tingkir juga tidak bisa memakmurkan Homo erectus karena rentan waktu perbedaan waktu mereka itu sekitar 1,5 juta tahun. Jadi kalau kita ingin mempelajari sejarah, kita harus membagi satu zaman ke zaman yang lain. Supaya apa? Supaya mempermudah. Pertama, mempermudah memahami sejarah. Kedua, membantu kita mengklasifikasikan peristiwa sejarah. Gak mungkin dinosaurus disatukan dengan peristiwa kedatangan Jepang ke Indonesia. Tidak mungkin. Ketiga, memudahkan dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Oh, ketika periode Soekarno begini. Oh, ketika periode Pak Harto begini. Itu kalau dicampur aduk kita akan kebingungan. Yang keempat, ini berupaya untuk menyederhanakan. Karena kalau kita lihat rentan sejarah umat manusia dari Homo sapiens sampai sekarang kita merdeka, itu kalau tidak dipisah-pisah per zaman kita akan kebingungan. Ini dinosaurus zaman apa ya? Ini Hindu Buddha zaman apa ya? Nah, begitu ya. Jadi ada 4 kegunaannya. Lalu kemudian juga periodisasi dalam sejarah Indonesia ada berbagai versi. Misalkan menurut Sartono Kartodirjo, beliau membagi menjadi 3 zaman besar. Yang dalam satu zaman prasejarah, zaman kedua zaman kuno, dan yang ketiga zaman Indonesia baru. Yang ketiga ada Sukanto, seorang sejarawan. Beliau membaginya menjadi 7 zaman. Di mana dalam zaman terakhir yang ke-7 beliau membagi lagi menjadi 6 zaman. Zaman Company, Daedalus, zaman Inggris, zaman Hindia Belanda, zaman Nippon Jepang, sampai zaman Republik Indonesia. Nah, ada lagi yang ketiga, misalkan periodisasi menurut Muhammad Yamin. Beliau hanya membagi 4, yaitu zaman prasejarah sampai 0 Masehi, lalu yang kedua zaman proto sejarah 0 sampai abad ke-4, lalu zaman nasional dari abad ke-4 sampai abad ke-6, lalu zaman internasional dari abad ke-16 sampai 1900. Jadi tiap orang memang bisa berbeda-beda dalam membagi zaman, tetapi intinya kegunaannya adalah agar kita bisa mempermudah memahami sejarah kita sendiri. Yang terakhir adalah kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani lagi, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu, mempelajari waktu sejarah sesuai dengan urutannya dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, bagaimana kalau peristiwa sejarah tidak runut urutan waktunya? Nah, ada istilahnya namanya anakronisme. Jadi ada seorang kakek dan cucu. Masa usia cucunya lebih dulu lahir sebelum kakeknya? Berarti ada yang salah dalam penjelasan ini. Ini disebutnya anakronis. Karena lazimnya peristiwa yang sudah mendahului tidak mungkin akan didahului oleh peristiwa yang baru akan terjadi. Jadi dalam logika waktu kronologi tidak mungkin bisa dilakukan. Makanya kalau kalian lihat kasus-kasus hukum di Indonesia, pasti akan terungkap kalau dengan kronologi. Kuncinya apa? Kronologi. Dalam pemikiran sejarah juga dikenal istilah lain, karena terlihat juga ada perubahan dari zaman ke zaman yang lain. Kita menyebutnya sebagai perubahan. Pernah ada di dalam sejarah itu seorang sejarawan hebat mengatakan, satu-satunya yang tidak berubah dalam sejarah adalah perubahan itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya esensinya sejarah itu selalu berubah. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat perubahan-perubahan zaman sekarang, kita akan melihat bahwa dari zaman revolusi industri pertama kita menemukan mesin mekanik,
Revolusi industri kedua, kita menemukan listrik dalam semua sendi kehidupan. Revolusi industri ketiga, kita menggunakan semuanya hampir komputerisasi. Dan yang sekarang, revolusi industri keempat, semuanya serba digital. Artinya memang ada perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Selain perubahan dikenal lanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan itu adalah sebuah pemahaman bahwa dalam sejarah masa lalu itu melanjutkan perubahan yang akan terjadi di masa kini, bahwa apa yang kita hadapi sekarang adalah kelanjutan di masa lalu. Misal dalam politik, sering dikatakan bahwa Orde Lama zaman Soekarno dan Orde Baru itu sesuatu yang berubah, yang berbeda. Tetapi sebetulnya tidak semuanya berbeda. Ada juga yang sebetulnya kebijakan-kebijakan politik Orde Lama Soekarno diteruskan oleh Pak Harto. Misalkan apa? Yang menciptakan, yang mempelopori lahirnya golongan karya atau Golkar adalah Soekarno. Tetapi yang melanjutkan kelompok Golkar ini menjadi kekuatan politik adalah Pak Harto. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya kelanjutan dalam sejarah juga itu ada. Tidak semuanya perubahan, tetapi ada yang keberlanjutan. Oke, baik. Sekian tadi materi sudah dipaparkan. Semoga kalian bisa paham akan apa yang saya sampaikan tentang sejarah, dan juga kita sudah menyelesaikan asesmen. Semoga